Seberapa kami yang ada, kami percaya urapan Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup kami, baik secara fisik, rohani, mental, dan karakter kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, Tuhan, bahkan hamba-Mu, sampaikan isi-hati-Mu, sampaikan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, firman hidup berbicara. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, Tuhan bersyukur lagi. Hari ini seluruh dunia memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kalau merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya, cinta Tuhan yang luar biasa, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, saudara. Itu satu anugerah yang besar, saudara. Ya, kalau saudara lihat, ya, malaikat ketika berdosa, saudara, Tuhan buang, bayangkan, saudara. Tapi ketika manusia berdosa, Tuhan yang turun ke bawah, bayangkan, saudara. Saya kalau renungkan ini, betapa berharganya manusia, saudara. Kan? Ya, malaikat berdosa, berbuat dosa, Tuhan kutuk dan Tuhan buang. Ya, Lucifer Tuhan buang jadi iblis, jadi setan. Bayangkan. Tapi ketika manusia, saya dan saudara berdosa, Tuhan itu sendiri, inisiatif Tuhan sendiri turun ke bumi, bayangkan, untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Makanya neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, untuk iblis, saudara. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang ada di bumi ini. Makanya Tuhan itu juga tidak bisa tanpa manusia. Tuhan harus ciptakan manusia. Karena Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan. Tuhan itu perlu manusia untuk menjadi pengelola yang terbaik, saudara. Nah, Tuhan akan belajar, ya, satu firman Tuhan. Ya, nanti saya akan tambah, tapi Tuhan akan fokus dulu firman ini. Ya, firman Tuhan ini sangat-sangat familiar. Biasanya jarang dikotbahkan, tapi Tuhan akan belajar, ya, orang-orang lemah yang Tuhan pilih menjadi salah satu alat yang luar biasa, saudara. Kita akan belajar dalam kitab Matius, Matius 28 ayat yang pertama sampai yang kedua, saudara. Ya, kita akan melihat bagaimana betapa luar biasanya Tuhan, ya, ketika mempertemukan dirinya yang pertama kepada perempuan ini, saudara. Saya mau jelaskan sedikit. Ya, puncak ibadah di dalam kehidupan dunia ini yaitu cuma satu, disalib, saudara. Ya, tapi disalib itu ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang datang disalib itu karena beberapa hal, ya, saudara. Kalau saudara lihat, ya, Petrus saja salah satu orang yang luar biasa dipakai Tuhan, ya, salah satu orang yang sangat kritis. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, dia tidak ada, saudara. Bayangkan, saudara. Ya, dan juga ada beberapa lagi, misalnya contoh, ya, ada beberapa orang yang ada disalib tapi karena pekerjaan, saudara. Seringkali kan orang begitu, orang gereja karena pekerjaan, tanggung jawab di gereja. Oh, kita ada tanggung jawab di gereja, jadi kita harus beribadah, saudara. Tapi perempuan ini, coba saudara berenungkan baik-baik bahwa perempuan ini sebenarnya tidak diharapkan disalib. Ya, orang itu tidak dibutuhkan. Apa orang itu disalib? Ya, cuma bikin repot saja, cuma bikin tambah banyak orang. Tapi karena kasihnya kepada Yesus, ya, apalagi seorang ibu yang anaknya diperlakukan seperti itu, pasti rasa kasihnya itu luar biasa. Sehingga begini, walaupun dia tidak dibutuhkan, mereka tidak dibutuhkan disalib, tapi mereka berusaha untuk datang. Ya, makanya ketika orang baca dalam Matius 28 ayat yang pertama berkata begini, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bayangkan, saudara. Ya, saya kalau renungkan firman Tuhan ini bukan main, ya.
Seharusnya Tuhan Yesus itu kalau bangkit pertama, otomatis orang kan kalau misalnya sudah mulai melakukan sesuatu yang luar biasa, pasti orang akan suka itu supaya orang-orang dunia itu lihat, orang-orang hebat itu lihat. Tapi bayangkan Tuhan Yesus itu, ya ketika bangkit hari yang pertama, pagi-pagi benar, dia bertemu dengan perempuan yang lemah. Dia bertemu dengan perempuan yang seharusnya tidak perlu dia bertemu. Bayangkan, lemah, masalah fisik tidak dipedulikan, ya disalib tidak dipedulikan, tapi dia mempertemukan dirinya yang pertama kali ketika dia bangkit, memiliki tubuh kemuliaan, saudaraku, dia bertemu dengan perempuan. Makanya saya selalu bilang bahwa betapa hebatnya orang Tuhan. Ya, mungkin secara fisik orang itu lemah. Ya, lemah fisik dengan malas itu beda ya. Jangan sampai orang berpikir ya lemah dengan malas itu orang samakan. Tidak, saudara. Lemah itu ya kemampuan fisiknya lemah. Makanya Paulus berkata begini, mungkin tubuhnya merosot habis, tapi imannya bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Jadi walaupun orang fisik mungkin sakit-sakitan, orang fisik mungkin lemah, atau mungkin ya diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat-sangat sulit, saudaraku, tapi terang itu berusaha untuk membangkitkan iman saya dan saudara supaya setiap hari terang akan bertumbuh, saudara. Karena yang lucunya kan begini, para ikut Tuhan lama, tapi imannya orang tidak pernah bertumbuh. Ya, ketika ikut Tuhan lama, diperhadapkan dengan ekonomi yang mendesak, orang sudah mulai guncang. Diperhadapkan dengan sakit yang tidak ada ujung-ujung sembuhnya, selalu sakit, orang mulai guncang ikut Tuhan. Orang mulai mengandalkan obat, orang mengandalkan uang, orang mengandalkan koneksi, ya kenalan. Kita pada orang dalam di sana. Jadi mungkin lebih cepat diproses. Jangan saudara. Orang mau melihat bagaimana Tuhan mempertemukan dirinya kepada perempuan-perempuan yang secara fisik lemah, apalagi di perjanjian lama ya. Kalau saudara baca perjanjian lama, perempuan itu tidak terhitung secara silsilah, saudara. Ya, nanti di perjanjian baru orang mau lihat ya di silsilah Yesus itu masuk Rahab, ya perempuan pelacur yang bertobat, ya siapa lagi? Banyak yang orang dapat sana, beres, ya perempuan-perempuan yang tidak masuk kategori tapi Tuhan kasih masuk dalam silsilah. Bayangkan saudara, ini hal-hal yang harus orang contoh dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan, memang Tuhan pilih orang-orang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Itu janji kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena ayat ini sangat-sangat luar biasa buat saya, bahkan mudah-mudahan juga buat hidup saya dan saudara. Selanjutnya kita akan belajar juga kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Inilah inti dari kehidupan saya dan saudara. Saudara lihat, tema di Alkitab itu dikatakan ditulis adalah Lazarus dibangkitkan. Tapi terang akan fokus pada ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Jawab Yesus, saudara. Ya. Coba saudara, kalau saudara baca dari ayat di atasnya, saudara akan mendapat begini. Marta itu mengeluh di hadapan Tuhan. Dia mengatakan begini, Tuhan, kalau mungkin Yesus ada di sini waktu itu, mungkin Lazarus tidak mungkin mati. Ya. Orang kan selalu melihat sesuatu dengan logika berpikir saya dan saudara. Orang akan melihat, mungkin kalau Tuhan tolong, ya, saya berdoa kuat-kuat, ya, saya berdoa sekuat-kuat tenaga saya, semalam-malaman mungkin Tuhan bisa tolong, ya. Tapi akhirnya Tuhan tidak datang ketika saat-saat yang diperlukan. Ya, Marta itu, ya saudara pasti tahu, Marta itu adalah salah satu perempuan yang sibuk di dapur. Secara fisik dia sibuk melayani, dia sibuk ikut aturan gereja, dia sibuk di dalam komunitas-komunitas pribadinya, dia sibuk di komunitas-komunitas dunia, dia tidak sibuk dengan kerohaniannya. Makanya begini, satu kali ada pertanyaan begini, orang boleh
ikut komunitas apa saja, orang boleh melayani Tuhan, tapi orang juga harus fokus bahwa orang juga sendiri harus banyak berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya, karena kalau orang lihat dunia sekarang, ada banyak orang yang saya perhatikan bahwa begini, bicara Tuhan itu sangat banyak. Tiba sedikit-sedikit, Tuhan itu baik, ya. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit Tuhan Yesus pasti jamah, Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi pertanyaannya, dia sendiri itu pernah bercerita dengan Tuhan secara pribadi atau tidak? Ya, ini terus harus renung. Jangan sampai dari luar orang lihat orang itu rohani, dapat lihat di gereja pakai baju bagus, ya, melayani Tuhan hari-hari dari mimbar, hari-hari di mana? Di setiap komunitas selalu disuruh hanya yang berdoa. Dapat lihat kan rohani, oke lah, boleh lah. Tapi ketika masuk ke dalam secara pribadi dia tidak pernah cerita dengan Tuhan, ya. Karena ya itu tadi, makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hidupmu jangan sama seperti ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Ya kalau terus sekarang orang lihat, ya ibadah-ibadah kadang-kadang sampai di jalan, saudara. Ya sampai di jalan, saking fullnya, apalagi kalau mau sudah sipir, saudara. Ya full, ya makanya itu tadi, orang berusaha seperti begini, udah beliau rohani. Ya, saya kemarin, ya orang bercerita dengan teman-teman saya, orang ya bekerja selalu gagal. Saudara. Satu teman saya mengatakan begini, makanya kok banyak-banyak berdoa. Ya, memang secara logika masuk akal gitu ya. Saya langsung bilang begini, sebenarnya kalau banyak berdoa itu juga salah. Ya, orang langsung terdiam. Saya bilang berdoa yang benar itu begini, ya tidak perlu terlalu banyak berdoa, tapi serius di dalam doa. Ya, orang agak bingung dan saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini, saudara kalau sering-sering minta kepada Bapa dan saudara malas, otomatis paling udah pemarah atau udah tampilin. Ya. Tapi kalau saudara rajin tanpa saudara minta, Tuhan pasti kasih. Karena Bapak pasti kasih sesuatu. Ya. Sampai orang berpikir, orang pikir boleh juga. Artinya itu konsep memang secara logika betul. Banyak berdoa, ya memang betul. Ya. Banyak konsepnya selalu banyak berdoa. Biarpun banyak berdoa, tapi kalau praktiknya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya susah. Makanya saya kasih ilustrasi tadi, orang seperti bapak dengan anak. Kalau anaknya malas banyak minta, ya otomatis bapak paling terpilih, saking sumarah, terlalu banyak minta kepada anak, malas ya. Tapi kalau orang itu rajin melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya di perkataan, otomatis begini, tanpa orang minta, Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan juga inginkan saudara harus minta. Ya, jangan sampai orang taruh fokus, Tuhan itu tanpa orang minta dia pasti kasih. Ya, orang harus minta, tapi jangan terlalu banyak minta. Ya, mintalah sesuai yang saudara inginkan atau kebutuhan saudara. Makanya Alkitab berkata begini, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Ya, bukan kalau kekurangan nasi, mintalah beras, jangan. Karena saya satu kali dengar satu khotbah yang sangat keras, dia katakan begini, kalau saudara habis beras di rumah, habis doi di rumah, itu bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahan saudara. Saudara, saya sampai takut, wow, luar biasa, memang betul. Ya, kalau saudara kekurangan beras, kekurangan doi, jangan paksa Tuhan untuk memberkati. Ya, seharusnya saudara harus paksa saudara berdiri untuk bekerja keras, lebih keras lagi. Ya, cuman masalahnya dunia sekarang, orang sudah taruh posisi uang itu di paling atas. Nah ini yang paling berbahaya saudara. Ya, jangan sampai orang taruh posisi uang itu di paling atas. Ya, seringkali orang Kristen itu salah mengerti ya. Ya,
bilang begini, orang fokus bahwa uang itu adalah berkat. Ya, kita pun dapat berkat. Nah, uang manifestasinya tetap selalu uang. Itu sangat-sangat, yang menurut saya sangat-sangat salah. Jangan sampai orang kunci bahwa uang itu adalah berkat. Jangan. Kesehatan adalah berkat. Itu yang paling utama, saudara. Saudara dikasih kesehatan, suatu berkat yang luar biasa. Saudara masih boleh bebas tarik oksigen setiap hari, itu salah satu berkat. Karena ada kunci di situ, saudara. Kalau saudara sehat, saudara bebas tarik oksigen, makanya itu tadi saudara bisa cari segalanya. Saudara bisa cari uang, saudara bisa cari pekerjaan, saudara bisa melakukan apa saja. Karena itu lebih kunci. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 27 berkata begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, orang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, jelas. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin secara fisik saudara lemah. Ya, mungkin secara fisik ya orang pandang saudara sebelah mata. Tapi Alkitab berkata begini, walaupun ia sudah mati, ia tetap hidup, saudara. Karena mati di sini bukan secara fisik, ya bukan cuma secara fisik. Ya, saudara boleh lihat orang kalau hidupnya ya tidak bermanfaat bagi tetangga, bagi orang lain, dia mati. Ya. Tahu lihat zombie, nah, kalau film-film yang biasa nonton, lihat zombie itu fokusnya cuma darah dan daging. Itu zombie. Jadi mau apa kayak di sebelah kiri kanan dia nggak pusing. Yang penting fokusnya adalah darah dan daging. Makanya cuma itu. Hidup tapi mati, saudara. Makanya ada kata mengatakan begini, kalau cuma sekedar hidup ya monyet di hutan hidup saja. Ya. Kalau cuma mau sekedar makan, ya binatang pun makan, saudara. Habis makan Desember potong, tapi sayang. Ya 121 kilo lumayan mahal ya. Makanya ya kalau saudara pergi acara-acara sedikit semua saya bilang mau masih semua harap orang ini saking mahalnya dan diharap ya, karena memang lumayan ya, sangat-sangat ya goyang di dompet. Kalau keluar 2-3 kilo dapat rasa tak goyang sendiri di dompet ya. Tapi itu ya itulah kehidupan. Memang orang Kristen ini sangat baik. Yang beruntung di saudara tetangga ya, ayam masih dibawa, telur masih dibayar, dibawa, percaya masih dibawa. Ya orang Kristen baik. Saat filosofi mengatakan ini cerita Babi bilang begini, biar kita pakai PC, mari kita berdaging sedang. Ya. Tapi terus bersyukur, saudara. Ya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena yang mati di sini adalah daging. Ya. Makanya orang bertanya kepada orang tetangga bertanya, masa menyebut Tuhan mati? Ya. Bilang Tuhan itu berkuasa. Kenapa mati? Ya, yang mati itu adalah fisik. Karena Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mati, saya tahu ini yang harus orang pahami. Tuhan tidak akan selamat. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, di luar Israel tidak akan selamat. Itu sangat-sangat valid, sangat-sangat mendukung sekali. Karena kalau orang baca di Alkitab, selalu Tuhan mengatakan begini, aku diutus hanya domba-domba yang hilang. Ya. Aku diutus hanya domba-domba. Ya. Tapi beberapa kali Tuhan Yesus itu dia keluar dari aturan Israel. Misalnya dia bertemu dengan perempuan Samaria. Coba, pada itu dia suri. Karena memang pada waktu Yesus belum mati, dia itu secara fisik terbatas. Jadi yang tujuan fokus utamanya adalah ke bangsa Israel, saudara. Makanya ketika Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia katakan kepada Marta. Ini dia kasih filosofi kepada Marta supaya Marta mengerti bahwa Lazarus pasti
pasti akan bangkit. Walaupun memang pertama Marta mengatakan begini, kalau misalnya waktu Lazarus masih panas, waktu Lazarus masih sekarang, kalau Tuhan Yesus ada waktu itu di situ, Lazarus tidak akan mati. Kepercayaan secara manusia, dia katakan bahwa kalau misalnya Yesus ada, kalau misalnya begini, doi ada, oh pasti senang. Kalau misalnya kita bekerjaan bagus, otomatis senang. Ya, kalau misalnya doi ada 100 juta, otomatis senang. Ya, Marta berpikir seperti itu. Kalau misalnya Yesus waktu itu ada di situ, otomatis Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus memberitahukan pada walaupun fisiknya sudah mati, ya roh dan jiwanya tetap hidup. Itu janji dalam hidup saya dan saudara. Karena berapa kalau orang hitung berapa saudara? Ya, kalau mau mati pernah itu, ya kira-kira 3 jam waktunya manusia. 70 tahun bahkan 1000. Ya, 3 jam waktunya manusia kalau 70 tahun. Ya kalau 80, 90 itu bonus saudara. Orang hitung di sini. Saya sempat berpikir juga, ya kenapa orang ini ya kerja mungkin terlalu berat ya. Kalau orang mungkin saudara tidak pernah berpikir, tapi kalau saya pernah berpikir seperti itu ya. Ya kalau yang paling kaya itu sebenarnya orang kerja bangunan saudara, atau misalnya orang kupas kelapa, itu yang seharusnya kaya ya. Atau misalnya orang banai kelapa, karena ya ampun saudara, DP keringat sangat banyak. Ada yang cuma ongkang-ongkang kaki di kantor, cuma main komputer, gajinya besar. Ya, saya pernah berpikir begitu. Seharusnya yang kayak luar biasa itu adalah orang yang kerja keras, tapi ternyata tidak. Makanya ketika saya baca firman Tuhan, Alkitab berkata begini, kerja keras saja tidak cukup, saudara. Bayangkan. Makanya saya seringkali lihat teman-teman saya ya bangun pagi, ya kebun, kerja siang dan malam, ya sampai nyana waktu, ya sampai berpikir Tuhan sudah berpikir Tuhan hari Minggu kerja, ya pagi-pagi kerja, tak pusing dengan segala sesuatu, tapi hidupnya ya begitu. Saya bukan berarti hidup saya sudah ini, tidak. Maksudnya begini, orang jangan sampai terlalu fokus dengan hal-hal dunia. Kerja keras, banting tulang, akhirnya hidup dari puluhan tahun begitu saja. Ya, orang tidak. Saya selalu duduk, ya cerita dengan Tuhan, walaupun orang bilang gila, tapi itu masuk akal. Saudara. Satu kali coba, orang duduk di kamar, kunci pintu supaya orang yang dengan bicara adanya dengan Tuhan. Kita ini mau kerja apa sebenarnya? Ya jangan sampai orang itu cuma kerja secara fisik, kerja keras, orang tidak ada ya perkembangan dalam hidup saya dan saudara. Karena janji firman Tuhan kalau orang baca renungkan baik-baik, dia klaim bahwa orang yang percaya tidak akan terlunta-lunta, tidak akan minta-minta roti. Yang orang yang percaya akan jadi kepala, bukan jadi ekor, akan naik. Ya, itu janji firman Tuhan. Nah ketika orang jaga itu, ya, orang jaga itu, pasti Tuhan akan bukan sesuatu yang mungkin begini. Saya kadang-kadang melihat kesaksian yang luar biasa, dari mulai tukang memanas sampai orang hebat, dari mulai ya cuma sekedar peternak jadi raja, ya menjadi dari mulai orang penjarahan sampai jadi orang nomor 1 di Mesir, ya jadi seorang dari mulai budak sampai jadi ratu. Kalau saudara baca firman, ya kalau bilang kesaksian, kalau bilang hidup sangat parah, ya Daud tukang selingkuh, tukang membunuh, ya tapi orang terlalu jaga karena Tuhan melihat Daud dari sisi hatinya. Ya, Yusuf Tuhan lihat, ya. Atau misalnya Tuhan lihat Abraham, saudara, kehidupannya itu diperhadapkan dengan yang sebenarnya dia percaya, tapi
tapi karena desakan dari luar terpaksa dia harus tidur dengan budaknya, saudara. Ya, akhirnya harta terbagi dua. Akhirnya janji itu kembali kepada, kalau orang lihat janji dari Abraham itu yang harus digenapi adalah Yakub sendiri, saudara. Ya, Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub, Yakub melahirkan bangsa yang besar, saudara. Makanya pertama Abraham diberkati bapak seorang imam, tapi ujung-ujungnya siapa yang memberkati Israel dia akan diberkati, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuki. Itu yang kunci utama, saudara. Makanya ketika Yesus menegaskan ini kepada Marta, itu sangat jelas, saudara. Ketika orang percaya totalitas, ya, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saudara, orang tidak akan pernah bimbang. Itu tadi saya katakan, belajarlah orang untuk duduk di lingkungan, cerita apa adanya dengan Tuhan. Ya, itu jangan sampai orang cuma sibuk-sibuk kerja, ujung-ujungnya orang taruh duit di atas segala utama. Akhirnya apa? Orang itu tidak berdampak lebih daripada orang banyak, saudara. Makanya seringkali ada saya lihat bahwa orang-orang yang sering beribadah, orang-orang yang sering di gereja, bahkan ada tanggung jawab di gereja, orang dunia lebih iman lebih tinggi. Ya, ini kan sayang, orang ada dalam Tuhan, orang ikut Tuhan lama, tapi ternyata orang di luar imannya lebih tinggi daripada orang. Iman kepercayaan mereka lebih tinggi. Misalnya ateis itu percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Sedangkan orang ini percaya Tuhan, totalitas percaya Tuhan itu ada, tapi hidup seperti Tuhan tidak ada. Ya. Lebih baik ateis, memang percaya tidak ada Tuhan, hidup seperti tidak ada Tuhan. Makanya orang mengandalkan kekuatan, tenaga, pikiran, masuk akal logika mereka. Ya. Kalau orang kan tidak bermain di area logika, saudara, percaya dulu, baru melakukan. Makanya kalau saudara baca dalam Kejadian pertama, saya rasakan ayat yang ke-28, Tuhan itu belum suruh saudara kerja, Tuhan itu belum suruh saudara melakukan sesuatu. Tuhan itu apa yang dia keluarkan dalam Mesir Saudi, dia berkati dulu saudara. Dia berkati dulu saudara, baru dia suruh kerja. Saudara baca Kejadian pertama ayat 28. Ini ayat yang sangat luar biasa, sangat membangun buat hidup saya juga. Coba. Kejadian pertama ayat 28. Tuhan belum suruh saudara mau basenso, mau kerja berat, atau naik kelapa, misalnya madu, kerja apa, pertanian. Tuhan belum suruh. Yang Tuhan taruh adalah begini: Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Bayangkan saudara, kalau saudara renungkan firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Makanya ketika orang sadar bahwa kita diberkati Tuhan, sudah diberkati Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya. Cuman berhasilnya bukan diukur dari logika manusia, yaitu kemampuan Tuhan. Ketika orang mengerti ini, ya itu tadi, orang akan berubah pikiran, logika orang akan masuk dengan konsep firman Tuhan. Berarti saya diberkati, saya sudah disucikan Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah terakhir dia katakan di dalam kitab, ketika dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dia katakan di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19, dikatakan begini: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Itu janji firman Tuhan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara harus lakukan. Ya, saudara tidak perlu jadi pendeta untuk mengajar orang banyak. Saudara tidak perlu jadi orang hebat untuk melakukan sesuatu yang besar. Bayangkan Habakuk saja. Ya, Habakuk misalnya, Amos,
Orang itu orang-orang kecil yang Tuhan pakai untuk bernubuat, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ketika saudara melakukan semua itu, saudara perhatikan baik-baik. Dia katakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan cara yang Tuhan mau, saudara. Ketika saudara mengajarkan itu sama dengan begini, Tuhan punya hutang dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara melakukan ajaran bagi setiap orang yang mungkin tidak terlalu kenal Tuhan, ya, secara teori orang kenal Tuhan itu baik, secara praktik orang datang ke gereja, melakukan yang aturan gereja, ya, ada aturan-aturan yang mantap. Ada salah satu komunitas yang saya lihat, mulai melenceng, tapi tidak apa-apa. Orang merasa bangga di posisi itu, punya komunitas itu. Ya, akhirnya pendeta sementara khotbah, kenapa orang mau minum di luar? Kan aneh. Tapi orang pikir itu bagus. Ketawa-ketawa, ya, tak pikir ya wajar. Karena orang kemampuannya pengenalan akan firman Tuhan hanya seperti itu. Makanya terlihat orang itu bangga sekali dengan hal-hal seperti itu. Bayangkan, saudara. Saya kalau lihat orang seperti itu, aneh. Tapi nyata itu terjadi di dunia ini. Orang pikir ya Tuhan itu berarti nanti sudah sakit parah baru ada Tuhan. Ada orang kan begitu. Kalau parah semenderita, semulai habis doi baru kata dia Tuhan. Ya, tapi kalau masih senang hidup tidak sadar ada Tuhan. Seringkali orang seperti itu. Ketika orang banyak doi, orang itu berada di tempat-tempat yang tertentu, orang tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Ya. Tapi ketika orang didesak oleh kesehatan, oleh keuangan, oleh fisik yang tidak menguntungkan, pekerjaan yang tidak menguntungkan, orang baru sadar ada Tuhan. Orang minta tolong kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji. Ketika saudara ditebus, saudara dibaptis, semua pasti sudah dibaptis. Ya. Saudara ditebus dan Tuhan Yesus dengan cara Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus nyatakan, inilah berarti dia sudah sampai kepada akhir zaman. Berarti sudah menuju ke semua suku, budaya, agama, apapun itu. Ya, karena Yesus datang ke dunia ini bukan bawa agama, tapi dia bawa acara yang dari Bapa. Maka Yesus berkata begini, aku tidak bisa berkata-kata mengerjakan apa yang daripadaku, tapi dia kerjakan apa yang daripada Bapa. Itulah yang harus orang renungkan baik-baik kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Betapa sungguh luar biasa. Dia telah mati, ya, Filipi 2, 5 dan 6, kinosis, ya, bahasa keren. Ya, dia turun mengosongkan diri, memilih untuk turun ke bawah. Makanya saya pikir-pikir, kalau cuma Tuhan mau jadi manusia, itu gampang. Ya, kalau cuma Tuhan mau jadi manusia untuk masuk di rahim ibu, itu gampang. Tapi keputusan Tuhan untuk mau jadi manusia itu tidak gampang. Ya, sama dengan sesuatu orang yang punya harta kekayaan yang sangat melimpah, punya doi banyak, punya kemewahan segalanya, punya kerajaan, punya tata. Tiba-tiba dia mau turun ke bawah untuk bergabung dengan gembel, bergabung dengan pelacur, bergabung dengan pemabuk, bergabung dengan pemungut cukai. Bayangkan, saudara. Saya renungkan itu, luar biasa orang Tuhan. Dia putuskan untuk jadi manusia, untuk turun ke bawah, menyamakan dirinya seperti anak domba. Ini sangat-sangat luar biasa, makanya untuk memutuskan itu sangat-sangat sulit. Ya mungkin saya sendiri juga, ya kalau saya lihat kalau belum mengerti bisa-bisa.
tiba-tiba kalau misalnya orang berkati, ya punya auto, punya mobil, punya rumah mewah, otomatis begini, orang pasti akan angkat kete, ya, berjalan soalnya mau injak tanah, ya, karena di posisi itu. Tapi ketika orang renungkan ini, bagaimana kemewahan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa ini, dia putuskan untuk turun ke bawah. Ya, salah satu cerita begini, ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, satu kali, ini cuma logika dia berpikir ya, dia katakan, tapi menurut saya sangat memberkati. Satu kali di surga, itu di surga, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, rencana Tuhan menciptakan manusia. Bayangkan, Roh Kudus berkata kepada Bapa begini, ini cuma logika, tapi mungkin masuk akal. Roh Kudus berkata kepada begini, Pak, kalau Kau menciptakan manusia itu pemberontak. Manusia itu bisa saja tidak setia dengan Tuhan, bisa saja, tapi bayangkan, Yesus mendengar itu, Yesus berkata begini, nanti saya mau turun kalau manusia berdosa. Saya pikir-pikir, wah, luar biasa. Ya, ketika kan itu dikatakan bahwa ya Kejadian 26 situ, saudara akan baca sana. Allah berfirman kepada dirinya sendiri untuk menciptakan manusia segambar dan berupa dirinya, saudara. Roh Kudus mungkin membantah, ya Pak, kalau Bapak mau ciptakan manusia mungkin bisa berbuat dosa, bisa licik, bisa menipu apa saja, bisa dapat lihat rohani. Bayangkan, tapi Yesus mendengar itu dan Yesus berkata, nanti kalau manusia berdosa, manusia melakukan dosa, nanti saya yang turun. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Dan itu tanggung jawab. Makanya ketika di Taman Getsemani Yesus berkata begini, Pak, kira-kira ini ada jalan lain selain di atas kayu salib? Mungkin jawaban Tuhan, ya tidak ada jalan lain. Harus adalah kematian, baru manusia ditebus. Itu jalan. Orang tak mungkin memberontak, Tuhan, kira-kira, ya logika manusia berpikir bahwa kira-kira jangan ada jalan lain. Ya saya katakan kepada teman-teman saya, coba terus pikir sekali kan, ini ada pekerjaan yang menerima apa? Misalnya perusahaan mencari penawaran, cari bos, kan tidak ada. Selalu cari karyawan. Ya coba, selalu cari karyawan pekerjaan. Yang ada bilang, oh ini perusahaan cari bos, termasuk mendaftar jadi bos, kan tidak ada, saudara. Tidak seperti itu. Semua orang cari karyawan. Makanya ini tadi tidak ada pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara yang orang tidak mampu. Pasti orang akan mampu. Cuman cara logika manusia kadang-kadang sempit, ya ampun, ya doi ini dan itu. Tapi menurut saya Tuhan pasti tolong. Kalau orang tidak meninggalkan Tuhan, orang itu berarti sama dengan ateis, saudara. Tapi satu hal yang memang luar biasa dalam hidup ini adalah ketika orang ikut Tuhan. Saya kalau lihat, walaupun memang di sisi materi kadang-kadang diguncang, tapi secara iman semakin hari saya rasa semakin bertumbuh, saudara. Walau memang sudah 30, ya semua 40, semua 50, ya semua lemah itu fisik, ya. Tapi saya bersyukur, ya, hari demi hari, ya proses Tuhan lemparkan, ya, dari mulai misalnya, ya kening. Saya renungkan, saya sering renungkan ya, kebaikan Tuhan dari mulai kenek, dari habis kenek, waktu pas kelapa, habis kupas kelapa, naik kelapa, bacari ohu, sampai titik ini. Saya renungkan terus kebaikan Tuhan, saudara. Saudara terang renungkan. Nanti saya tidak tahu lagi Tuhan membawa sampai di mana lagi. Ya, karena itu tadi ketaatan, ya, ketaatan yang perlu. Memang tidak langsung jadi. Beda kalau orang makan rica, habis makan rica langsung pilih tidak. Kalau orang melihat, ya Daud itu butuh kira-kira 12 tahun. Ya, Yusuf itu butuh 13 tahun. Abraham butuh 25 tahun. Coba,
orang nikmati proses Tuhan, perjalanan Tuhan dalam hidup saya sekarang. Akhirnya orang ada di titik ini. Ya, karena puncaknya kalau orang lihat Yusuf puncaknya menjadi menteri, Daud puncaknya jadi raja. Nah puncaknya orang harus tanyakan kepada Tuhan, puncaknya saya jadi apa? Nah itu yang orang harus fokus. Karena begini, kalau orang lihat ketika Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus begini, ketika itu kan Tuhan Yesus di atas laut berjalan di atas air, dan Petrus berkata begini, kalau engkau Tuhan, panggillah aku untuk berjalan. Coba, waktu Petrus turun ke air, dia itu belum tenggelam, tapi Alkitab mencatat bahwa ketika dia merasa tiupan angin, ya, dia sudah mulai tenggelam. Nah itu yang harus orang renungkan baik-baik. Seringkali orang itu, iblis itu selalu korek-korek di mana posisi yang paling lemah. Iblis berusaha korek. Karena saya kalau hidup, kalau cuma misalnya sudah mulai baik-baik, ekonomi sudah mulai baik, kesehatan sudah mulai baik, semua sudah mulai baik, ya terang harus pertanyakan Tuhan, ini dari Tuhan atau kita sendiri yang sudah mulai lalai dengan Tuhan? Itu yang harus tanya-tanya. Kalau tidak, nah bahayanya ketika mulai berkat mulai ada, doi mulai ada, segala semua mulai baik, biasanya ya orang itu sudah mulai lupa dengan Tuhan. Ya, orang berdoa, mulai berubah. Saya sendiri juga kadang-kadang begitu. Kalau misalnya doi sudah mulai bagus, tidur, terima kasih Tuhan, kita mau istirahat, langsung amin, tidur. Tapi jangan kalau ada masalah, berdoa hampir setengah jam, saudara. Ya, Tuhan, hari minggu ini kumpulan, ya semua sudah cukup, sampai jemaat, sampai pemerintah. Ya karena itu ada masalah. Tapi ketika orang diberkati, ketika orang itu naik, tapi tetap orang berdoa seperti yang Tuhan inginkan, saya percaya hidup saya dan saudara pasti akan berubah. Ya, fokus adalah untuk menyenangkan Tuhan, mencari Tuhan. Karena jangan sampai Tuhan datang kok nyana berbuah. Ya, yang lucunya kan bukan musim buah arah, tapi Tuhan mencari buah arah. Itu kan orang pikir berarti Tuhan yang salah. Kok Tuhan cari buah arah pada saat buah arah tidak berbuah, kan bukan musimnya. Tapi sebenarnya orang harus pahami bahwa ayat itu berkata bahwa Tuhan tidak akan kasih tahu kapan dia datang dalam hidup saya. Yang Tuhan inginkan adalah orang itu harus berbuat terus, jaga terus hubungan dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, dia tahu siapa yang berbuat. Tuhan Yesus memberkati ketundukan kepala kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan. Mungkin kata-kata hamba terbatas, tapi Roh Kudus semua akan menerjemahkan dalam hidup kami dengan bola pikir kami, kemampuan kami. Hamba percaya itu semua akan terpatrai dalam hidup kami, dan hidup kami akan semakin berbuah, semakin bertumbuh dengan penggenapan kebangkitan-Mu yang kami peringati, dunia peringati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya dari mulai kebangkitan ini kami akan menantikan ketuanan Roh Kudus yang dicurahkan nanti, dan kami percaya itu sudah dicurahkan, dan kami telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus semua akan menjadi pertama penghibur buat kami, menjadi kekuatan buat kami. Engkau berjanji kami tidak akan menjadi yatim piatu, tapi kami menjadi sahabat-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi alat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang tetap setia melayani Engkau Tuhan, terus memberkati kami semua Tuhan. Keadaan kami, mungkin ekonomi kami merosot, fisik kami merosot, keadaan kami didesak, kami percaya Tuhan Engkau sanggup tolong kami. Keadaan apapun Tuhan kami percaya, Tuhan yang tidak pernah bergeser, Tuhan yang tetap dalam hidup kami, Tuhan yang tetap berkendali dalam hidup kami. Terus percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap berkendali dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau menyembah Tuhan dan penyembahan kami sangat. Haleluya.